Pada video ini kita akan melakukan uji beda pada lebih dari dua kelompok. Pada video yang lampau kita sudah melakukan uji beda pada dua kelompok yang berbeda. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan kadar gula darah maupun status sosiodemografi pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Kita menggunakan independent t-test bila data terdistribusi normal dan kita menggunakan mean width ini bila data tidak terdistribusi normal. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan uji beda pada lebih dari dua kelompok? Misalnya pada status merokok. Di sini untuk status merokok ada 1, 2, dan 3 yang mewakili perokok, bukan perokok, maupun ex-perokok. Atau pada kriteria umur yang berbeda, karena kita sudah membuat kriteria umur berdasarkan variabel ini yang caranya sudah kita pelajari pada video yang lampau. Nah, sebagai ringkasan, kita lihat uji beda dua kelompok yang tadi sudah saya katakan bahwa untuk data terdistribusi normal menggunakan independent t-test dan tidak terdistribusi normal menggunakan mean width. Sedangkan untuk kali ini pada status merokok terdapat 3 kelompok, pada kriteria umur terdapat 3 kelompok. Apabila datanya terdistribusi normal, kita akan menggunakan statistik parametrik yang berupa one way ANOVA, dan apabila tidak terdistribusi normal, kita menggunakan statistik non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Berarti, langkah pertama sebelum kita melakukan uji beda tersebut, kita melakukan uji normalitas. Untuk uji normalitas, seperti yang sudah kita pelajari, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan kita klik Explore. Ini kebetulan sudah saya coba sebelumnya, ini saya masukkan ke sini terlebih dahulu, sehingga Anda bisa melihat box kosong. Nah, ini variabel kadar gula darah pretest maupun posttest serta sosiodemografi, maksud saya bukan sosiodemografi, antropometri sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan kita masukkan ke dependent list karena kita memang ingin menguji ini. Dan kemudian kita minta uji normalitas di sini dan kita klik continue dan kemudian kita klik OK. Kita akan mendapatkan uji normalitas, kita lihat Shapiro-Wilk, dan ini sudah kita lakukan, bahwa kita sudah mengetahui sebenarnya bahwa kadar gula darah sebelum dan sudah perlakuan itu tidak terdistribusi normal. Sedangkan kadar gula, maksud saya antropometri sebelum dan sudah perlakuan ini terdistribusi normal. Nah, kita tidak cukup melakukan ini, tapi kita juga tetap harus melihat apakah data itu per kelompok, jadi kelompok perokok, kelompok non-smoker, kelompok ex-smoker, atau kelompok usia itu juga terdistribusi normal di dalam kelompoknya. Pada saat yang lampau, kita menggunakan split data split. Tapi sebenarnya untuk kasus ini kita bisa juga menggunakan metode yang lain. Kita bisa klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic dan Explore. Dan kemudian di sini kita masukkan, karena memang Anda diminta untuk melakukan uji beda variabel ini terhadap status merokok dan kriteria umur, maka kita masukkan dua variabel itu sebagai faktor list, sehingga di sini kita melakukan uji normalitas untuk setiap kelompok yang ada pada status merokok dan kriteria umur. Untuk plottingnya sudah tadi sudah tersimpan, continue, dan kemudian kita klik OK. Biasanya agak lama karena memang ini merupakan pekerjaan yang berat untuk SPSS untuk membuat uji normalitas pada tiap kelompok atau dengan faktor fix tadi. Kita tunggu terlebih dahulu dan kemudian kita akan bisa melihat apakah data itu terdistribusi normal atau tidak pada tiap-tiap status merokok maupun kriteria umur. Kita lihat terlebih dahulu untuk tabel Shapiro-Wilk. Mungkin untuk kali ini kita fokuskan pada satu terlebih dahulu supaya videonya tidak terlalu panjang. Kita fokuskan pada ini kriteria umur terlebih dahulu.
Untuk kriteria umur kita ada kriteria 2, 3, dan 4. Ternyata kriteria 1 tidak ada. Coba Anda lihat bahwa ternyata tidak ada yang berusia antara 40 dan 49. Sehingga hanya ada kriteria 2, 3, dan 4. Dan masing-masing ini kita lihat secara deskriptif. Yang kriteria 2 ada 6 orang, kriteria 3 25 orang, kriteria 4 atau yang 70 tahun ke atas ada 11 orang. Totalnya ada 42 orang. Tadi secara total kita sudah bisa melihat bahwa untuk kadar gula darah, post-test maupun pre-test itu tidak terdistribusi normal. Sedangkan untuk BMI, pre-test dan post-test, serta WAIS-HIP pre-test dan post-test itu terdistribusi normal. Nah, bagaimana dengan tiap kelompok? Setelah kita lihat, untuk kadar gula darah puasa, ternyata ada beberapa kelompok yang terdistribusi normal, tapi juga ada yang tidak terdistribusi normal. Untuk BMI kita lihat, ini pretest untuk semua kelompok terdistribusi normal. WAIS-HIP di atas 0,05 berarti terdistribusi normal. BMI ada satu kelompok, yaitu kelompok 4 yang BMI ini terdistribusi normal semua, sedangkan untuk WAIS-HIP post-test ternyata ada kelompok umur 2 yang tidak terdistribusi normal. Nah, sebenarnya apabila kita sudah bisa mengingat, artinya berarti ini secara keseluruhan terdistribusi normal dan secara per kelompok juga terdistribusi normal untuk BMI dan WAIS-HIP yang pre-test dan untuk yang BMI post-test, tapi untuk WAIS-HIP yang post-test ternyata ada kelompok yang tidak terdistribusi normal sehingga ini tidak bisa untuk statistik parametrik. Mungkin supaya lebih mudahnya kita buat Excel dan di sini sudah saya pindahkan hasil normalitas dengan Shapiro-Wilk tadi untuk kelompok 2, 3, 4 dan yang total. Dan di sini kita lihat bahwa yang secara total terdistribusi normal dan yang secara kelompok terdistribusi normal hanya BMI, WAIS-HIP, dan BMI post-test. Sedangkan yang lain itu tidak memenuhi syarat karena ada yang tidak terdistribusi normal atau secara total tidak terdistribusi normal. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk kriteria umur, untuk kadar gula darah, semua kadar gula darah menggunakan statistik non-parametrik. Dalam hal ini menggunakan Kruskal-Wallis. Sedangkan untuk BMI dan WAIS-HIP pre-test dan BMI post-test menggunakan statistik parametrik atau one way, dalam hal ini one way ANOVA. Sedangkan WAIS-HIP yang post-test juga sama menggunakan non-parametrik. Untuk status merokok silahkan dibuat, intinya sama dengan yang kriteria umur. Kita akan melihat bila dibedakan berdasarkan status merokok, mana yang harus diuji secara parametrik, mana yang harus diuji secara non-parametrik. Ini harus kita tetapkan terlebih dahulu. Nah, kita sudah tahu mana yang diuji untuk kriteria umur, mana yang diuji dengan Kruskal-Wallis, mana yang diuji dengan one way ANOVA. Untuk video ini saya hanya memfokuskan Kruskal-Wallis supaya tidak terlalu panjang. Kita masuk kembali ke data. Kemudian kita lakukan uji beda kadar gula darah, BMI, dan WAIS-HIP berdasarkan kriteria umur. Untuk yang berdasarkan status merokok, silahkan dikerjakan setelah Anda mengetahui bagaimana cara melakukan Kruskal-Wallis untuk membedakan kadar gula darah dan antropometri berdasarkan kriteria umur. Caranya adalah analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita pilih ini. Kalau kita pilih kemarin Mann Whitney, kita pilih 2 independent samples, sekarang kita pilih K independent samples. Kita pilih K independent samples, ini sebenarnya tadi sudah saya coba, ini sekarang saya keluarkan saja terlebih dahulu supaya Anda jelas. Nah, kita tahu bahwa ternyata yang tidak terdistribusi normal adalah variabel ini, dan kemudian WAIS-HIP yang post-test. WAIS-HIP yang post-test ini tidak terdistribusi normal, sehingga kita masukkan di sini. Dan ini kita grouping berdasarkan kriteria umur, dan kita tahu tadi kriteria umurnya adalah 2, 3, dan 4, berarti 2 sampai 4.
seperti ini, kemudian kita pilih Kruskal-Wallis dan kita klik OK. Setelah kita klik OK, ini ada min rank, jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada Mann Whitney maupun Wilcoxon, ini bukan min-nya, bukan nilai kadar gula darahnya adalah 25, 22, bukan, tapi ini adalah ranking. Dan kita kemudian lihat bahwa untuk signifikansi, untuk p-value, semua di atas 0,05. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa untuk kadar gula darah pretest maupun posttest, serta WHIP posttest, tidak ada perbedaan antara kelompok umur 2, kelompok umur 3, dan kelompok umur 4. Jadi seperti itu yang bisa kita simpulkan untuk uji Kruskal-Wallis. Untuk uji one way ANOVA yang digunakan untuk melihat uji beda parametrik untuk yang BMI dan WHIP pretest maupun BMI posttest, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Demikian, bila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar.